Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran ekonomi kelas 12. Nah, di pembelajaran ekonomi kali ini kita mau lanjut dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu kita akan lanjut belajar buku besar. Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang jurnal umum. Kalian masih ingat nggak siklus akuntansi di perusahaan jasa? Di mana setelah kita membuat jurnal umum, selanjutnya kita memposting dalam buku besar. Nah, apa itu memposting? Memposting itu adalah pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar. Di pembelajaran kali ini, kita juga akan berkaitan dengan jurnal umum yang udah kalian buat kemarin. Kalian kemarin kan udah buat jurnal umum sebagai tugas. Nah, itu dibenahi, nanti saya akan mengirimkan jawaban yang benar. Nah, kalian koreksi jawaban kalian, kemudian betulkan. Setelah itu, kalian bisa memposting ke dalam buku besar menggunakan jurnal umum yang udah kalian kerjakan. Kita langsung aja ke sheet yang berikutnya. Nah, di sini Ibu mau mengingatkan kalian tentang akun-akun yang ada di buku besar. Nah, di sini kan udah ada beberapa akun, ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Di setiap akun ini nanti dalam memposting buku besar harus berurutan. Jadi setelah kas itu pasti piutang, kemudian pasti asuransi dibayar di muka, kemudian sewa dibayar di muka sampai akun yang terakhir beban lain-lain. Namun jika di dalam jurnal umum kalian itu tidak ada salah satu akun di sini, maka tidak usah ditulis. Contohnya, misalkan ya, di jurnal umum kalian itu ada kas. Nah, kalian buatlah tabel kas. Oh iya, kan semua materi dan bentuk dari tabel buku besar itu sudah saya buatkan PowerPoint dan sudah saya up di Moodle atau LMS SMA Negeri 1 Parakan. Jadi, kalian bisa buka di situ seperti biasa, bisa mengakses PPT-nya, kemudian langsung lanjut ke PowerPoint-nya. Dan ada video tentang pengerjaan bagaimana membuat atau memposting buku besar. Nah, misalkan di jurnal umum kalian itu ada kas, maka kalian harus membuat akun kas. Kemudian jika di jurnal umum kalian itu tidak ada piutang, maka kalian tidak usah membuat piutang. Langsung saja lanjut ke asuransi dibayar di muka. Seperti itu. Sampai sini paham? Semoga paham seperti biasa. Kemudian kita lanjut di posting buku besarnya. Tapi sebelumnya saya mau membuka jurnal umumnya terlebih dahulu. Ini adalah jurnal umum yang sudah saya buat kemarin, yang buat contoh, dan saya memakai ini juga biar kalian bisa satu pemahaman. Nah, di sini saya juga sudah mengelompokkan ada akun apa saja di dalam jurnal umum yang saya miliki. Nah, di sini ada akun kas. Maka buku besar yang harus kita buat adalah kas. Ada piutang, maka buku besar yang harus kita buat juga harus ada piutang. Di sini ada beberapa kas. Mungkin bisa kita bold atau warnai yang kas. Nah, kalau misalkan akun kas, maka semua kas harus dimasukkan ke dalam akun kas. Misalkan piutang, gitu juga semua harus dimasukkan dalam akun piutang. Itulah kalau buku besar itu kita harus teliti dan harus telaten karena semua transaksi itu kita masukkan dan itu per akun. Jadi kalau misalkan ada di dalam jurnal umum ini ada 21 akun, itu kalian juga harus memasukkan sebanyak 21 tabel. Gitu. Ini ada beberapa kas. Kalau sudah, kita bisa memposting ke dalam buku besar. Kita harus memasukkan semuanya.
Nah, kalau sudah ketemu berapa kasnya, kita bisa memasukkan di sini, di tabel akun kas. Jadi nanti di sini dituliskan akun kas seperti itu. Nanti di sini ditulis tanggal berapa saja akun kas yang sudah terjadi transaksi di jurnal umum. Kemudian masukkan di debit atau di kredit. Nah, nanti kita saldo. Baru ketemu saldo kas untuk jurnal umum Salon Melati bulan Mei itu jumlahnya berapa. Itu kelihatan. Kemudian misalkan yang kedua piutang ada enggak? Piutang kita cari satu piutang ada apa tidak? Oh, ada. Ini ada piutang. Kita cari berapa piutang? Kalau sudah masukkan ke sini ke akun nama akun piutang. Nanti kita tulis berapa jumlahnya, tanggal berapa sama tanggal berapa di debit atau di kredit kalau sudah kita saldo. Seperti itu, gampang kan? Nah, kita langsung saja nyobain membuat atau memposting buku besar dari jurnal umum ke buku besar sampai akhir transaksi, yaitu ada 17 akun. Langsung saja. Oke, ini adalah akun-akun yang sudah saya kelompokkan dari jurnal umum yang sudah saya buat kemarin untuk latihan soal, kemudian kalian tonton di YouTube. Nah, ini sudah saya kelompokkan akun-akun apa saja yang nanti bisa diposting di buku besar atau transaksi-transaksi apa saja yang menimbulkan akun-akun di jurnal umum dan bisa diposting di buku besar. Pokoknya semua akun di sini, kas, modal, beban sewa, kas, asuransi dibayar di muka, ini semuanya akan masuk di buku besar. Nah, ini akun-akunnya yang sudah saya kelompokkan. Ada kas, piutang, sampai beban listrik air. Dan 17 akun ini nanti bakalan masuk di tabel-tabel akun buku besar yang sudah saya buat. Oke, langsung saja kita ke transaksi atau akun yang pertama yaitu kas. Nah, kas ada di tanggal berapa saja kas pada bulan Mei 2020. Nah, kita lihat tanggal berapa saja, kemudian kita masukkan ke dalam tabel kas pada buku besar. Oh, ada tanggal 1. Tanggal 1 itu ada kas di debit sebesar 10 juta. Maka di sini tulis kas, nama akunnya dulu, kas. Kalau sudah, tahunnya Mei 2020, kemudian tanggalnya, keterangan tidak wajib. Kalau misalkan kalian mau memasukkan juga nggak apa-apa, bisa ditulis kas atau modal awal gitu. Kalau enggak juga enggak apa-apa, enggak masalah. Kemudian di sini tulis debitnya, yaitu sebesar 10 juta. Kalau di sini kok debit, maka kalian harus memasukkannya di debit. Kalau kasnya itu di kredit, maka kalian harus memasukkannya di saldo kredit. Kemudian masukkan di sini saldo. Misal 10 juta. Semua transaksi kas per tanggal itu harus dimasukkan ke dalam saldo. Kemudian, kas yang kedua tanggal 1 lagi, tapi di kredit, yaitu beban sewa. Sebesar 7.200.000. Tanggal 1, tulis di sini tanggal 1. Di kredit sebesar 7.200.000. Nah, kemudian caranya memasukkan saldo, ini kan tadinya di debit, berarti kan dia punya uang kan. Transaksi yang kedua itu di kredit. Maka dari itu, dari saldo itu dikurangin 7.200.000 karena di kredit. Kalau transaksi yang kedua ini kok di debit, maka dijumlah. Tapi karena ini di kredit, karena mengurangi, maka dikurangin. Jadinya sama dengan 10 juta dikurangi 7.200.000 sama dengan 2.800.000. Nah, kemudian kalau sudah saya beri ini aja ya biar enak menandainya. Kalau yang sudah-sudah saya kasih warna kuning. Kemudian tanggal 2 yaitu di kredit lagi sebesar 2.400.000. Maka tulis di sini tanggal 2
di kredit sebesar 2.400.000. Maka di sini tulis 2.400.000. Nah, ini kan dikredit lagi. Maka dari itu 2.400.000 ini sisa saldo dikurangin 2.800.000 sisa saldo itu dikurangin 2.400.000. Ini untuk saldonya. Ini 2.400.000. Jadinya 400.000. Ada lagi kas pada tanggal 3, yaitu penerimaan pendapatan. Ternyata tanggal 3 itu saldonya di debit. Maka di sini tulislah di debit. Jangan lupa menuliskan tanggalnya. Tanggal 3. Maaf. Tanggal 3 itu ada saldo kas di debit sebesar 5 juta. Maka dari itu, ini ditulis 5 juta. Nah, ini kan saldo terakhir 400.000. Itu mengurangi karena ada transaksi tanggal 2 dan masuknya di saldo kredit. Sedangkan tanggal 3 itu ada transaksi akun kas dan masuknya di saldo debit. Nah, untuk saldo akhirnya ini, saldo akhir ditambah saldo debit pada transaksi tanggal 3. Tidak dikurangin karena masuknya di debit. Jadinya gini, sama dengan 400.000 ditambah 5 juta saldo dari debit, yaitu tanggal 3. Jadinya 5.400.000. Pokoknya kalau debit itu dijumlah, kalau kredit itu dikurangin, gitu. Ingat, oke? Nah, kemudian transaksi lagi tanggal 4. Tanggal 4 itu pembayaran utang. Ternyata saldo kasnya di kredit, maka dari itu ditulis tanggal 4 ada transaksi di kredit sebesar 1 juta. Saldonya dikurangin. Saldo di sini di buku besar itu dikurangi saldo akhir dikurangi 1 juta sebesar 4.400.000. Ini saldo kas pada bulan Mei 2020 tapi baru sampai tanggal 4. Belum sampai tanggal 29. Nah, kemudian ada transaksi lagi kas tanggal 5. Oh, maksudnya di kredit 2.400.000. Maka di sini juga ditulis tanggal 5 di kredit sebesar 2.500.000. Nah, ini berarti dikurangi. Saldo akhir dikurangi 2.400.000. Sisanya 1.900.000. Ada lagi enggak? Ada lagi ternyata tanggal 8. Tanggal 8 ada kas itu pembelian peralatan. Tapi kasnya baru berkurang sebesar 1 juta. Maka di sini ditulis kas di kredit sebesar 1 juta. Saldonya, saldo akhir dikurangi 1 juta. Sisanya 900. Kasnya sisa 900. Tanggal 12 ada transaksi kas lagi. Ada akun kas sebesar 1 juta di debit. Ini menambah kas. Jadi masuknya di debit. Karena di jurnal umum kasnya itu di debit. Tulis 1 juta. Maka saldonya ditambah. Saldonya ditambah. Saldo akhir ditambah debit 1 juta. Kenapa ditambah? Karena akun kas pada tanggal 12 itu masuknya di debit, bukan di kredit. Nah, jadinya 1.900.000. Ada lagi nggak transaksi yang melibatkan kas? Ternyata ada, tanggal 18. Tanggal 18 itu pembayaran beban listrik sebesar 400.000. Tulis di sini tanggal 18 itu kas di kredit sebesar 400.000. Kalau kayak gini berarti saldonya mengurangi.
Gini. Nah, ada lagi nggak? Oh, ternyata ada. Tanggal 23 itu pendapatan. Kalau pendapatan kasnya itu kan di debit. Nah, ini kasnya di debit sebesar 5.500.000. Maka dari itu, di sini ditulis tanggal 23 itu kas sebesar 5.500.000 masuk di debit. Kalau masuknya di debit berarti saldo akhir ditambah 5.500.000. Jadinya 7 juta. Kemudian ada lagi nggak? Ada. Tanggal 25. Kas sebesar 6.600.000 di kredit, yaitu pembayaran hutang. Tanggal 25. Di kredit sebesar 6.600.000. Kemudian sisa kasnya berapa? 7 juta dikurangi 6.600.000. 400 untuk sisa kasnya. Ada lagi nggak? Ada tanggal 27 sebesar 1.600.000 di kas. Di kredit, mohon maaf. Tanggal 27. Entah itu mau min hasilnya atau plus atau bu, ini nggak bisa nih karena kasnya kan cuma segitu, tapi transaksinya masa masih ada di kredit, harus mengurangi lagi dong. Nggak apa-apa, pokoknya tulis sampai akhir, entah itu nanti hasilnya kurang, min atau plus, itu terserah nanti hasil akhirnya. Nah, tanggal 27 itu kas di kredit 1.600.000. Nah, kalau di kredit berarti mengurangi, saldo akhir mengurangi 1.600.000. Min 1.200.000. Nah, selanjutnya ada lagi nggak? Ada, ternyata tanggal 28 itu ada kas sebesar 1 juta. Maka di sini tanggal 28 ditulis 1 juta di kredit. Nah, berarti saldonya 1.200.000 dikurangi 1 juta, hasilnya min 2.200.000. Kemudian tanggal 28 lagi, ada transaksi yang menambah akun kas di debit sebesar 2.500.000. Berarti di sini ditulis lagi tanggal 28 di debit sebesar 2.500.000. Nah, saldonya berarti 2.200.000 ditambah 2.500.000 besar 300.000. Nah, ada lagi nggak? Ada ternyata yang terakhir, yaitu tanggal 29. Ada menambah akun kas di debit sebesar 20 juta dari utang usaha. Maka di sini ditulis 29 sebesar 20 juta. Maka 300.000 ditambah, jangan lupa karena di debit 20 juta. Nah, berarti saldo dari akun kas transaksi bulan Mei 2020 Salon Melati itu sebesar 20.300.000. Ini untuk saldo kasnya. Nah, kemudian setelah kas apa lagi? Setelah kas itu adalah piutang. Kita tulis di sini. Piutang. Piutang terjadi pada tanggal berapa aja? Piutang kita lihat ada akun piutang apa enggak. Kalau ada kita langsung, oh ini tanggal 6. Tanggal 6 di debit sebesar 2.500.000. Berarti di sini ditulis tanggal 6 sebesar 2.500.000. Saldonya juga 2.500.000. Nah, kemudian ada lagi nggak akun piutang? Piutang. Kalau ada langsung ditulis. Oh, ada tanggal 28, yaitu sebesar 2.500.000 di kredit. Di sini ditulis tanggal 28 itu di kredit 2.500.000. Berarti saldonya 2.500.000 dikurangi 2.500.000, saldonya 0. Kemudian akun yang selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka. Nanti di sini ditulis asuransi
dibayar di muka. Tanggal berapa asuransi dibayar di muka? Asuransi dibayar di muka ada pada tanggal 2 sebesar 2.400.000. Berarti di sini ditulis tanggal 2 sebesar 2.400.000 di debit. Jadi ini ditulis di akun debit sebesar 2.400.000. Ada lagi nggak asuransi dibayar di muka? Kalau enggak ada, berarti udah kita langsung lanjut ke akun yang berikutnya. Dan saldo untuk asuransi dibayar di muka itu 2.400.000. Akun yang lain apa? Perlengkapan. Yang selanjutnya akun perlengkapan. Akun perlengkapan itu terjadi pada tanggal berapa? Di sini dicari. Perlengkapan tanggal 5, berarti ditulis tanggal 5 di debit sebesar 2.500.000. Di debit sebesar 2.500.000. Maka saldonya juga 2.500.000. Kemudian ada lagi nggak perlengkapan? Perlengkapan ada lagi ternyata pada tanggal 14. Yaitu sebesar 1 juta di debit. Berarti di sini ditulis 14, 1 juta di debit. Berarti 2.500.000 ditambah 1 juta. Kemudian yang selanjutnya ada lagi nggak perlengkapan pendapatan utang? Oh, ternyata udah nggak ada. Berarti kita langsung lanjut ke akun yang selanjutnya, yaitu peralatan. Ini saya sudah menuliskan di sini biar lebih cepat. Peralatan ada enggak? Peralatan ternyata, oh ada tanggal 8, yaitu sebesar 7.600.000 di debit. Tanggal 8. 7.600.000 di debit, berarti saldonya juga 7.600.000. Di sini sudah tidak ada peralatan lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah utang usaha. Utang usaha itu terjadi pada tanggal berapa? Tanggal 4. Sebesar 1 juta. Tanggal 4, 1 juta di debit. Saldonya juga 1 juta. Ada lagi nggak utang usaha? Oh ada tanggal 8 itu dikredit sebesar 6.600.000. Tanggal 8 dikredit sebesar 6.600.000. 1 juta dikurangi 6.600.000. Min 600. Kemudian ada lagi nggak? Utang usaha. Oh, ada tanggal 14. Itu dikredit sebesar 1 juta. Tanggal 14 dikredit 1 juta. Berarti saldo ini dikurangi ini sebesar 6.600.000. Ada lagi nggak utang? Oh, ada tanggal 25 sebesar 6.600.000 di debit. Berarti ditulis 25 di debit 6.600.000. Dan saldonya habis. Saldonya 0 karena udah nggak ada utang lagi. Nah, selanjutnya adalah utang bank. Utang usaha sama utang bank itu di tabel atau akun yang berbeda. Jadi di sini ada utang bank pada tanggal 29. Maka dari itu ditulis di sini utang bank tanggal 29 sebesar 20 juta di kredit. Berarti saldonya juga 20 juta. Kemudian akun yang selanjutnya adalah modal. Kita lihat modal di sini ada punya tanggal 1, yaitu sebesar 10 juta. Modal tanggal 1 di kredit sebesar 10 juta.
kebanyakan nolnya. Nah, di saldo berarti juga 10 juta. Kemudian, ada modal lagi nggak? Ternyata nggak ada. Akun yang selanjutnya adalah Prive. Prive itu ada pada tanggal 28. 28 ada Prive sebesar 1 juta. 1 juta, oh ini kasnya belum diwarna. Sebesar 1 juta di debit. Berarti Prive ini tanggal 28, 1 juta di debit. Saldonya berarti juga 1 juta. Selanjutnya adalah pendapatan jasa. Nah, ini pendapatan jasa itu pasti semuanya di kredit tanggal 3. Tulis tanggal 3 sebesar 5 juta. Kemudian tanggal berapa lagi? Tanggal 6 sebesar 2.500.000 di kredit lagi. Nah, saldonya itu langsung saja dijumlahkan karena sama-sama ada di kredit. Jadi langsung aja dijumlahkan 5 juta ditambah 2.500.000. Gitu, nggak usah dikurangin. Karena ini adalah jumlah dari semua pendapatan yang terjadi pada transaksi bulan Mei 2020. Jadi dijumlahkan. Ada lagi nggak tanggal berapa untuk pendapatan? Oh, tanggal 12. Jadi ditulis sebesar 1 juta di kredit. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu yang mempengaruhi pendapatan tanggal 23 di kredit sebesar 5.500.000. 5.500.000. Kebanyakan satu lagi nolnya. Nah, saldonya untuk pendapatan itu 14 juta. Di sini udah nggak ada pendapatan lagi ya. Kemudian, yang selanjutnya adalah beban gaji. Beban gaji di sini ini udah warna semua nih. Beban gaji. Kenapa kok beban gaji dulu? Kan di sini ada beban sewa. Itu udah menurut yang ini. Akun-akun buku besar ini harus urut atau harus sistematikanya kayak gini. Jadi setelah kas itu piutang, terus asuransi dibayar di muka, itu udah menurut nomor akun. Nah, maka dari itu, yang pertama itu adalah beban gaji. Walaupun di sini kok beban sewa terlebih dahulu transaksinya, tapi tetap saja untuk posting ke buku besar itu yang pertama adalah beban gaji. Nah, di sini ditulislah beban gaji tanggal 27 karena transaksi yang terjadi itu pada tanggal 27 saja. Itu satu kali. Tanggal 27 beban gaji di debit sebesar 1.600.000. Kemudian beban sewa, barulah beban sewa nih. Beban sewa 7.200.000 tanggal 1. Tanggal 1 sebesar 7.200.000 di debit. Maka saldonya juga 7.200.000. Ini saldonya kelupaan. Jangan sampai lupa ya saldonya. Pokoknya saldo yang enggak ditulis itu bakalan salah nanti pas pengkoreksian. Kemudian yang terakhir adalah beban listrik, air, dan telepon. Nah, ini terjadi pada tanggal 18. 18 di debit sebesar 400.000. Saldonya juga 400.000. Kita lihat lagi, ada transaksi yang belum dimasukkan di buku besar apa? Belum. Kalau sudah semuanya, berarti sudah selesai posting buku besarnya. Oh, ternyata sudah semua. Jadi, ini adalah posting ke buku besar dari jurnal umum sudah dipindahkan atau dipindah bukukan ke
ke dalam buku besar. Jadi ini teman-teman yang dinamakan buku besar. Itu kita udah ada akun kas, piutang, kas saldo akhirnya sebesar 20 juta, kemudian piutang 0, kemudian asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000, perlengkapan saldo akhirnya 3.500.000, peralatan 7.600.000, utang usaha 0, utang bank 20 juta, modal 10 juta, prive 1 juta, pendapatan jasa 14 juta, beban gaji 1.600.000, beban sewa 7.200.000, dan beban listrik air telepon sebesar 400.000. Nah, tugas kalian harus memposting dari jurnal umum yang sudah kalian buat kemarin menjadi tugas, itu diposting dalam buku besar. Ada akun apa aja? Di sini udah Ibu sediakan tabel-tabel, jadi kalian tinggal masukkan saja. Kalau misalkan kalian mau menulis tangan di kertas folio itu boleh, terus difoto, kemudian dimasukkan ke Moodle atau di-submit di Moodle dalam bentuk PDF, itu boleh. Terserah kalian. Tapi enak menggunakan Excel langsung kayak gini. Tapi kalau kalian tidak, HP kalian atau laptop kalian tidak memungkinkan untuk membuat secara Excel di tabel seperti ini, kalian bisa nulis di kertas folio. Atau kalian bisa membeli buku batik yang besar itu loh. Tahu nggak buku batik besar? Nah, kalian bisa tulis di situ. Jadi, semua transaksi itu ditulis di situ kan siklus. Jadi habis pokoknya jurnal umum kalian itu bakalan dipakai sampai nanti laporan. Jadi itu bakalan digunakan terus sampai nanti. Nah, kalian kan udah mengerjakan tugasnya. Kalau udah mengerjakan tugasnya, kalau misalkan ada yang salah sama tugasnya, kalian bisa mengkoreksinya, bisa mengubahnya. Kalau misalkan ada satu transaksi yang salah harusnya 5 juta tapi kalian menulisnya 4 juta, kalian bisa mengubah itu dan kalian posting ke buku besar. Karena yang di pertemuan kali ini yang terpenting adalah buku besar. Jurnal umum udah kita lewati saja. Yang penting kalian mudeng dan bisa memposting ke buku besar. Itu. Jadi tugas kalian yang pertama itu mengkoreksi. Kalau nilainya udah 100 berarti udah benar. Mengkoreksi ada kesalahan apa, transaksi apa yang harus kalian benarkan. Kalau udah, baru masuk ke buku besar. Di sini udah ada tabelnya, kalian bisa langsung memasukkannya dengan cara-cara yang sudah saya paparkan atau udah saya jelaskan. Gitu. Semoga kalian mudeng sama apa yang sudah Ibu jelaskan. Kalau misalkan ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Bu Heti atau nanti saya buatkan room untuk diskusi. Kalian bisa tanya jawab di situ. Dan jika ada kesalahan dari saya mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat belajar.